rahasia ini besar. Ternyata pernikahan itu sebuah great mystery. Apa rahasianya? Hubungan Kristus dan jemaat. Wow. Ternyata hubungan Kristus dan jemaat dapat dibaca, dinikmati, dilihat dari hubungan suami istri. Kristus gak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi kita bisa dilihat mata telanjang. Itu sebabnya Paulus bilang kepada orang Korintus, kamu surat Kristus yang terbuka. Nah, mari kita bikin kota siang hari ini terkagum-kagum karena Kristus. Dari mana dia tahu? Dia lihat keluarga pernikahan. Menurut Alkitab, pria itu sumber. Pria dibuat dari tanah. Ibu-ibu bilang sama suamimu, dari tanah kau, jangan sombong lah. Ada satu wanita yang hampir tiap hari dipukul suaminya. Dan dia nangis. Nangisnya cuma di kamar. Dia nggak bisa nangis di ruang tamu karena ada mertuanya. Dia nangis juga pelan walaupun sakit, karena nggak enak sama tetangga. Satu ketika suaminya mau pukul dia lagi, udah pukul dia bilang aku ke gereja, dia nangis di gereja. Karena dia nangis ini terlihat. Tapi dia batal pergi gereja, karena dia bilang di gereja banyak orang, nggak enak sama pengembala, nggak enak sama pekerja. Akhirnya dia nangis lagi di kamar. Tapi karena dia sering disiksa, dia bilang aku mesti cari tempat untuk aku lampiaskan. Akhirnya dia pilih nangis, mau nangis di rumah duka. Dia sampai di rumah duka, dia nangis di depan rumah duka itu, nangis sejadi-jadinya. Kebetulan di dalam rumah duka itu ada satu bapak tua yang udah meninggal umur 75 tahun, sedang ditangisi oleh dua istrinya, kiri kanan. Mereka nangis, dua wanita itu tangisi suaminya yang udah meninggal itu. Tapi perempuan di depan itu dia nangis sejadi-jadinya melampiaskan kemarahan dia. Tiba-tiba dua wanita tua yang nangis tangisi suami mereka itu, tiba-tiba mereka dua diskusi. Waktu diskusi langsung marah sama mayatnya ini. Dasar lo, opung-opung udah tua juga masih punya simpanan. Kamu ini kirain cuma kami berdua, ternyata kamu jahat sekali. Dasar laki-laki tua nggak tahu diri. Tapi perempuan di depan itu nangis terus. Akhirnya mereka keluar. Mereka datang sama perempuan yang lagi nangis itu. Mereka bilang gini, deh, tak usah nangis lagi lah. Pokoknya kami udah putuskan, kau dapat 100 juta. Mau coba? Mari kita hidup berdasarkan firman Allah. Prinsip pernikahan dasar dimulai berdasarkan firman Allah. Dimulai dengan prinsip kekudusan. Pernikahan itu sebuah kemuliaan. Kemuliaan Allah di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan menurut opungmu. Kalau opungmu bermasalah, bukan menurut engkaumu karena engkaumu bermasalah, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Bilang amin. Amin. Apakah gambar dan rupa Allah? Gambar rupa Allah ialah Kristus. Gambar rupa Allah berarti ada sifat-sifat Allah. Karakter Allah dibagikan pertama-tama kepada manusia. Allah bilang baiklah kita. Kita itu siapa? Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Katakan berkuasa. Atas apa? Ikan-ikan di laut,
Berarti ikan nila tidak masuk karena dia tidak di laut. Burung-burung di udara dan atas, ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berarti pria diberikan otoritas untuk berkuasa. Bilang amin. Berkuasa, exousia. Tidak usah hafal, itu bahasa Yunani. Bahasa Batak aja nggak ngerti. Exousia artinya kuasa untuk mengatasi. Tapi yang kedua, dunamis, artinya ada potensi untuk memultiplikasi. Yang kemudian Roh Kudus dicurahkan. Yesus bilang begini, kamu akan terima dunamis dan kamu akan pergi menjadikan segala bangsa murid. Jadi pria itu berkuasa atas binatang-binatang. Bilang amin. Banyak pria kalau udah marah sama istrinya, dia bilang babi satu ini. Yang bikin saya heran, pagi bilang istri babi, malam tidur dulu babi. Pagi bilang istri babi, malam buka BH babi. Jadi gambar dan rupa Kristus itu tercela di dunia. Jadi pria-pria yang suka bilang istrimu babi, bertobatlah. Babi itu hanya enak kalau dia disaksa. Kalau di tempat tidur mana ada orang bawa babi ke tempat tidur. Amin, silakan. Paman ulang. Jadi di Sumatera ini salah satu yang paling populer itu perkataan kasar sekali ngomongnya. Anak udah 3 panggil istri baru. Begitu suaminya pulang, istrinya bilang monyet. Anak-anak pulang setan. Jadi monyet kawin sama babi, anaknya setan. Dan mereka kumpul di gereja. Nggak ada babi yang menyembah Tuhan. Terus anak apa? Bilang babi tapi anak 6. Betul gak? Amin babi. Istrinya dalam hati bilang gini, Pak, sikat Pak. Pak. Jadi kita diberi kuasa. Orang yang berkuasa dia lebih kuat dari yang dikuasai. Berarti kamu lebih tinggi mulia daripada hewan. Amin. Mari kita ubah. Kekacauan rumah tangga bukan karena nggak ada uang. Wakil. Zaman Yesus bilang ini, kamulah garam dunia. Garam di zaman Yesus ialah dipakai untuk menutupi kotoran-kotoran hewan, kotoran manusia, untuk menghancurkan virus tidak boleh berkembang jadi penyakit sosial. Makanya Yesus bilang, kamu garam dunia. Artinya kehadiranmu mematikan virus dan mencegah virus dengan bertumbuh. Amin. Jadi gereja yang sehat dan kuat bukan hanya menyembah Tuhan, tapi gereja yang sehat dan kuat, dia hadir untuk mematikan virus dan mencegah virus tidak berkembang jadi penyakit sosial. Apa virus itu? Virus persinahan, virus perselingkuhan. Yohanes, kamu jangan tunggu muka. Virus korupsi, virus manipulasi, virus KDRT, dan gereja sedang mengalami ancaman serius. Kita udah nggak bisa bedakan mana orang Kristen dan mana orang dunia. Karena orang Kristen selingkuh, orang dunia selingkuh, orang Kristen pun selingkuh. Orang dunia korupsi, orang Kristen juga korupsi. Orang dunia pukul istri, orang Kristen juga pukul istri. Tapi saya lihat Pak Wakil Gembala ini, dia benar-benar garam. Makanya istrimu darah tinggi terus. Kami waktu pelayanan di Karo, ada satu keluarga, orang Batak, duduk suami istri di luar sambil ngopi, tiba-tiba anaknya lewat, bapak itu ambil uang 100.000. Nah, buat kamu, buat apa Pak? Udah beli roti. Istrinya bilang begini,
Papa sekarang lebih sayang anak ya. Dia bilang, Ma, kamu harus tahu, itu anak itu darah dagingku. Terus aku apa? Kamu itu darah tinggiku. Jadi pasin, biar nama dia ngasih. Jangan sampai istri yang tahu. Amin. Istri di dalam hati, Pak, itu yang saya tunggu dari dulu. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Anda mulia bukan karena Anda punya jabatan. Anda terhormat bukan oleh karena Anda punya harta. Anda terhormat karena Anda dibuat di tangan Tuhan yang begitu mulia. Dan pria terhormat dia nggak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar atas pasangan. Amin itu. Gak usah nangis dulu, ini belum apa-apa. Kalau mulai kita gak usah nangis. Kemarin dia udah nangis 3 hari. Dia nangis 3 hari. Ibu nangis berapa tahun? Bersyukurlah. Pria kalau nangis artinya dia mau. Kalau wanita nangis artinya damai madihamu dulu-dulu. Ini prinsip kemuliaan. Dengan saya beritahu, pernikahan dimulai dari prinsip kemuliaan Allah. Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, punya karakter Allah, punya sifat-sifat Allah, dan gambar dan rupa Allah ialah Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya pria disebut representative of Christ. Pria itu representasi Kristus di bumi. Wanita itu representasi gereja. Dan orang bisa melihat Kristus melalui hidup pernikahan kita. Bilang amin. Amin. Kejadian 24. Abraham suruh Eliezer hambanya pergi ke rumah orang tuanya Abraham. Dapatlah paribannya, namanya Ribka. Eliezer kasih naik Ribka di atas onta dengan dia punya dayang-dayangnya, dia punya pembantu-pembantu. Begitu sampai di tempat Abraham, dari jauh Ribka melihat Ishak dari sana. Lalu Ribka tanya sama Eliezer hambanya Abraham, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang kara kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah itu. Ribka tanya sama Eliezer, siapakah pria yang sedang menuju kita? Eliezer bilang, itu calon suamimu. Ribka nggak langsung putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Dia nggak langsung haleluya puji Tuhan, tapi dia ambil telekung. Tahu telekung? Telekung itu cadar perempuan Israel yang masih gadis. Tandanya dia kasih telekung di kepala. Tutup kepalanya, dia berlutut. Ini pesannya buat Ishak, aku masih gadis layak jadi istrimu. Itu artinya telekung. Sekarang banyak anak muda ketemu calon suami bukan telekung, tapi telentang. Coba tanya pasangan, Ma, dulu kita telekung atau telentang? Ini artinya apa? Pernikahan itu dilatih. Ribka dibesarkan, Ribka dilatih. Jadi bapak-bapak latih anak gadis kita untuk jaga kekudusannya sampai dia berjumpa dengan pasangan hidup. Amin. Pria-pria, latih pria-priamu, anak-anak pria untuk jaga kemuliaan Tuhan sebelum mereka masuk dalam pernikahan. Saudara tahu kenapa pernikahan banyak rusak? Bukan karena suaminya nggak punya uang, bukan karena suaminya nggak punya harta, bukan karena orang tuanya miskin. Kebanyakan pernikahan rusak karena pasangannya luka.
Dan luka itu yang membuat orang gak pernah sembuh. Suami lukai istri, istri lukai suami, karena sejak awal mereka luka. Jadi saudara bisa bayangkan pernikahan yang kudus dimulai dari kemuliaan Allah, dimulai dari pria yang takut Tuhan, dimulai dari wanita yang hidup dalam kekudusan. Bilang amin. Wow. Kalau itu kita praktekkan, kita nggak usah ada camp. Kalau kita praktekkan, kita nggak usah ada seminar, karena semuanya seperti yang Tuhan mau. Jadi pernikahan adalah gambar Allah di bumi. Yang kedua, kesepadanan. Katakan sepadan. Perhatikan Kejadian 2 ayat 18-19. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ibu bilang sama suamimu, Pak, tidak baik kau seorang diri. Kasih tahu sama Pak Yohanes. Tidak baik kau seorang diri. Bilang sama suamimu. Amin. Bapak bilang, aduh Pak Pendeta, memang lebih baik aku sendirilah. Tidak baik kau seorang diri, semata-mata bukan pernikahan. Tidak baik seorang diri artinya kita pria membutuhkan penolong. Kita butuh komunitas. Tidak baik seorang diri. Karena seorang diri punya blind spot. Tahu blind spot? Ada titik-titik hitam yang kita nggak bisa tahu. Hanya pasangan kita yang tahu. Itulah sebabnya mesti ada pasangan, mesti ada orang lain. Ini sama sekali nggak ada hubungan dengan orang yang tidak menikah. Jangan hakimi orang. Tidak memenuhi ayat Alkitab karena tidak menikah, tidak benar. Tapi tidak baik seorang diri artinya kamu butuh orang lain. Karena ini konteksnya konteks Adam dan Hawa. Perhatikan, Tuhan bilang begini, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setelah Tuhan bicara begitu, Tuhan bikin apa? Tuhan bikin binatang-binatang. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saya kasih ilustrasi. Kalau saudara maju. Orang yang suka jadi contoh itu orang yang dimuliakan. Amin. Tuhan yang bikin pria itu. Tuhan bikin. Setelah Tuhan bikin, Tuhan bilang begini, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Setelah Tuhan bilang begitu, yang Tuhan bawa itu binatang-binatang. Lihat ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya kepada manusia itu. Sekarang Tuhan bawa binatang yang kasih nama semua binatang itu Adam. Bukan menteri kehutanan, bukan presiden, Adam yang kasih nama. Betul? Setuju tak? Setuju. Sekarang bagaimana cara Adam kasih nama? Adam kasih nama berdasarkan gerakan binatang. Datang dari sana, nyet, siapa namanya? Burung monyet. Adam buka burung. Itu namanya monyet. Masa burung? Dari sana datang. Pinkong. Semua. Nah ini tamat SD dia. Setelah Adam kasih nama semua binatang, perhatikan ayat berikutnya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri
ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Wih, Tuhan itu dahsyat banget. Harusnya Tuhan bilang, aku akan jadi penolong yang sepadan bagimu. Mestinya Tuhan langsung kasih perempuan itu. Tapi yang Tuhan kasih pertama binatang-binatang, supaya pria diajarkan bahwa semua binatang tidak sepadan dengan engkau. Amin. Kamu jangan berdiri kayak patung apa. Tuhan kasih binatang-binatang supaya kau tentukan tujuan hidup mereka. Dan ketika Adam kasih nama, tidak satu pun sepadan dengan dia. Wow. Sampai di tingkat ini gereja nggak ngajar. Makanya tidak heran banyak wanita pahit karena direndahkan. Tidak satu pun sepadan. Babi nggak sepadan, monyet nggak sepadan, kucing nggak sepadan. Tapi banyak pria lebih suka pelihara anjing daripada keluarga. Dia usap-usap anjingnya. Dia bikin saya heran, usap anjing tiap hari. Tapi sebulan-bulan kemudian istrinya melahirkan. Ini dulu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak artinya ngorok. Lalu Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya. Perhatikan ini ayatnya. Tuhan itu bisa kan jago Allah yang dahsyat. Kenapa nggak pinus lokal? Kan cuma ambil satu tulang. Kenapa pinus total? Dokter aja pinus lokal. Oh Tuhan pinus total. Supaya kau tidur tidak boleh tahu siapa yang akan dibawa kepadamu. Sebab nanti kau bertanya, itu siapa? Itu perempuan atau apa? Itu dia apa? Bibirnya tipis atau tebal? Itu mukanya segi atau bulat? Itu betisnya itu ikan cakalang atau ikan teri? Nanti kau bikin lihat Tuhan, jadi kau tidur saja. Lalu Tuhan ambil tulang rusuk pria ini, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya lah perempuan itu kepada laki-laki. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Waktu sampai di sini, Adam bilang, inilah dia. Bilang, inilah dia. Tunjuk dia. Bilang, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari daging. Ibu, suamimu bilang, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Mana ekspresimu? Ak-ak gitu. Slow aja. Nah, inilah dia. Lihat sini, jangan lihat sana. Inilah dia. Tulangku, dagingku. Haleluya. Amin. Proklamasi pernikahan pertama kali terjadi di Taman Dewi. Apa proklamasinya? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pertanyaannya, kenapa kau tidur? Supaya waktu Tuhan bawa kau tidak tahu. Dan waktu Tuhan bawa, tidak bawa mahar. Tuhan waktu bawa perempuan ini, ada ikut dengan maharnya? Tidak ada. Mahar itu kau yang ciptakan sendiri. Tapi Tuhan gak bawa mahar. Berapa mahar yang kau bayar buat perempuan ini dalam waktu? 25 juta. Berarti dia udah lunas. Karena dia udah lunas, kau bikin apa aja terserah kau. Mahar itu bukan ide Tuhan. Mahar itu ide kau punya moyang. Makanya udah waktunya untuk periksa mahar penting atau tidak. Kenapa? Karena perempuan itu hanya bawa. Dan dia nggak minta mahal. Dia cuma minta kau umumkan. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Amin. Dan waktu kau ketemu dengan perempuan-perempuan lain, istri mukanya, Pak, itu siapa? Kau bilang, mereka itu tulang berulang. Amin. Amin itu. Jadi dia istri. Yang bawa siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang bawa, kau berjalan macam-macam sama Tuhan. Karena Tuhan yang bawa, dan Tuhan tahu cocok buat kau.
kotak ini marga boba. Borumani. Boma dia. Borumani. Anakmu berapa? Marga apa? Siadari yang punya anak. Nama Siadari yang melahirkan siapa? Borumani. Nggak malu kita ini pria ini. Anakmu Siadari, tapi yang melahirkan Mani. Terus kau sembarangan sama dia? Pernah marah dia? Tiap hari? Tapi kamu gak pernah pukul. Tahu kenapa kamu gak pernah pukul dia? Karena kamu berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan dan mati demi kebenaran. Hal yang ketiga tidak bangkit. Tapi puji Tuhan di Kemin 3 hari dia bangkit. Ini suamimu berubah. Kasih dulu pelukan buat istri. Amin. Jadi bapak-bapak, bertobatlah. Anakmu, siapa nama mereka? Samusi. Ibu Tobi. Berapa putra-putri? Putri 4. Apa mereka pada Samusi? Gak tahu malu kita ini. Yang setengah mati namanya, tapi namanya kita. Terus kita masih siksa mereka lagi. Kita masih hina mereka lagi. Kita juga nggak beli baju buat mereka beli sendiri. Yang memang pada kita. Saya nggak cinta istri saya lagi, Pak. Kenapa? Dulu waktu kami masih pacaran pinggangnya seperti gitar Spanyol. Sekarang udah seperti mimbar gereja Protestan. Yang kasih nama-nama itu kan kita. Anak saya putra 2, pakai marga saya juga. Tapi saya mesti jaga ibunya. Karena dengan menjaga ibunya, mereka merasa hidupnya betul. Tugas pria itu satu aja, jaga kemuliaan istri. Tadi Mazmur 128 bilang apa? Pria tetap tua, istrinya mulia. Kamu hormat istrimu bukan karena dia layak dihormati. Kamu hormat istrimu karena engkau pria terhormat. Bagaimana caranya kau terhormat? Kau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau pria ngerti kebenaran ini, suami istri ngerti kebenaran ini, gembala gak usah repot-repot. Gembala cukup khotbah, habis khotbah kita pergi makan. Gak usah bikin konseling. Kenapa habis waktu kita konseling? Karena orang gak ngerti firman Tuhan. Amin Pak. Lu jangan ngamuk-ngamuk aja. Coba. Amin. Ibu-ibu juga tolong ya. Cuma jaga jangan banyak cerewet. Ingat, pria kalau kecewa, dia kecewa. Pria kalau kecewa kemana? Kecewa. Kalau wanita kecewa, dia kecoa. Ngomongnya kayak radio rusak. Bapak itu kerja, ibu-ibu. Mereka ngojek, naik kereta, kena angin, kena panas. Kantornya bosnya lebih muda tapi marahin dia. Tapi dia mau kerja, cari uang supaya ibu bisa beli pakaian dalam, supaya ibu bisa makan, supaya anak-anakmu bisa dapat susu. Bapak bilang sama istrimu, inilah dia, turun dari tulang. Jangan lihat saya, lihat istrimu. Inilah dia. Saya ulang. Ini pengumuman Taman Eden pertama kali di muka bumi yang saksikan Tuhan. Bilang, inilah dia. Inilah dia. Pulang dalam amin. Saya lihat di belakang sana begitu suaminya bikin, inilah dia, istrinya begini. Begitu masih ada kepahitan.
Belum pernah ada pakai nikah. Amin. Yang ketiga, ikatan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Apa sih? Meninggalkan itu artinya pergi, keluar dari rumahmu. Sebab kalau kau tinggal dengan orang tuamu, nanti mamamu ribut terus sama anak mantunya. Dulu kau belum kawin, badanmu bagus sekali. Begitu kawin sama perempuan itu, kamu jadi enggak terurus. Nah, ingat, mama mertua yang bilang mamanya dia, ingat nak, orang kawin itu kayak pakai baju. Kalau lengan panjang panas, potong aja. Lengan pendek panas, potong lagi, you can see. Masih panas lagi buka aja. Masih banyak perempuan di muka bumi. Menurut statistik di Indonesia, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jadi kalau kau kawin lagi nggak apa-apa, perempuan itu bikin repot. Itu mertua perempuan, makanya Pak Gembala tolong segera kita bikin camp mertua perempuan. Karena yang bikin anak mantu pahit itu, karena mama mantu itu mertua itu. Saya bilang anak saya, kalau kamu sudah menikah, keluar dulu. Kalau enggak nanti istrimu berantem sama mama. Amin. Karena ibu-ibu itu sayang sama anak dia. Jadi kalau perempuan itu dia kurang begitu telaten, kena dia. Akhirnya apa? Namanya Injil Mama. Saudara pernah dengar Injil Mama? Injil Yesus Kristus di mana? Injil Mama isinya begini. Pasal 1 Injil Mama. Mama menyesal kawin sama dia. Pasal 1. Begitu kamu pergi kantor, lihat orang lain lewat. Mama betul, itu tafsiran pasal 1. Sampai di rumah istrimu pakai daster 3 hari nggak dicuci. Kamu sampai di kantor nunggu lewat, rok pendek paha putih. Mama betul, pasal 2. Kamu ke rumah lagi, istri lewat, bau minyak tanah. Sampai di kantor rumah lewat, parfum dari Paris. Mama betul, pasal 3. Yang bikin pasal itu saya. Kamu itu kan? Akhirnya dia bilang, betul mah, aku nggak suka dia lagi. Memang dia masalah. Jadi kekacauan rumah tangga kadang-kadang akibat dari mertua perempuan. Ini Pak Gembala dengan hormat segera kita bikin camp, namanya Camp MP Gapkin. Camp mertua perempuan diselenggarakan oleh Gapkin. Pesertanya mamamu juga. Ada perempuan-perempuan mereka menderita di bawah pemerintahan mamamu. Saudara, saya nggak tahu. Saya udah urus pernikahan ini hampir 20 tahun. Jadi banyak wanita curhat ke istri saya. Saya dengar curhatan mereka. Mertua saya kapan dia mati? Laki-laki meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri, menjadi satu daging. Satu daging artinya potong di kuku, rasa di daging. Satu kali kau pergi sama istri sama mama, pergi ke sebuah pulau, pakai perahu kecil. Tiba-tiba BMKG kasih pengumuman, 3 jam dari sekarang akan badai besar dan semua orang yang di pulau ini harus tinggalkan pulau ini dengan segera. Perahu itu kecil, cuma muat 1 orang. Kau pilih muat siapa, istri atau mama? Yang duluan diselamatkan. Yang pertama diselamatkan mama atau istri?
Pertanyaannya sederhana. Inilah pria Batak asli. Lebih hormat mama daripada karena yang bilang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu. Pertanyaannya bukan siapa yang diselamatkan. Pertanyaannya kenapa mama ikut juga ke pura itu? Kenapa mama ikut liburan di situ? Mama jaga cucu. Mama udah tua jaga cucu. Aku pergi sama istriku untuk menikmati liburan. Amin. Kalau istri ngapain kok mama? Kita masuk ke sini. Oh, gampang sekali uji. Dia dari kemarin hari pertama, bagian dia urus teknologi. Tapi istrinya laki-laki meninggalkan ayah ibu. Bilang amin. Saya lihat istrinya Yohanes begini. Jadi pada marah. Ternyata gereja Bapak yang jadi berkat. Rupanya firman ke pria, tapi wanita-wanita naik bendera Israel. Mari kita bertobat. Bilang amin. Saudara jangan pikir saya ngomong dari surga. Saya pernah alami. Kami pernah alami. Jadi saya ngomong ini bukan semata-mata mengajarkan saudara. Kami pernah alami kebenaran. Pernikahan kan bukan lagi ujung pandang. Udah jatuh. Cuma tinggal beberapa mili ada tangan invisible hand yang mengangkat di rumah. Dan itu yang menolong kami. Saya tolong. Istrimu gak butuh banyak mimpi, tapi istrimu butuh telinga. Istrimu butuh pelukan. Amin. Istrimu perlu didengar. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Suami istri telanjang tidak merasa malu. Pak Yohanes, bisa nggak telanjang sama istri di kamar tidur? Bisa. Oh, usah malu-malu lah. Bisa? Kamar mandi? Bisa. Ruang tamu? Bisa kalau nggak ada tamu. Sekali-sekali anak-anak udah pergi ke sekolah, bapak tutup pintu, mama tutup hordennya, mama lagi masak sambil telanjang. Ya, masak babi arsip, bapak lagi buka komputer sambil telanjang. Ayo bapak. Terus suaminya bilang, nama seperti pohon anggur yang subur. Waktu ngomong begini, orang bilang begini, geli sama istri telanjang, tidak merasa malu. Sekarang banyak pria telanjang di mana-mana tidak tahu malu. Telanjang sama perempuan lain tidak tahu malu, sama istri telanjang malu. Malu apa? Masa gue gembala dan ibu datang ke gereja, datang ke rumah, harus sampai Pak Pendeta. Atau saya pernah pergi kunjungi orang tua, pergi ke orang tua, sambil bawa babi panah ke posisi suami si telanjang. Bagaimana mama? Tidak ada. Yang telanjang itu cuma anak kecil, umur 2-3 tahun, anak umur 5 tahun pun gak mau telanjang lagi, udah pakai handuk mandi. Tapi suami istri telanjang berdua. Amin. Dan kalau kamu telanjang berdua, kamu kasih lihat apa-apa, karena seluruh tubuh akan menutup pintu gerbang. Apa yang terjadi? Kenapa saudara ketawa? Karena telanjang saudara pikirnya itu seks. Saya tidaklah seks. Banyak pria suka ketawa kalau saya khotbah ini, karena pikirnya itu telanjang itu pikir seks doang. Dasar memang api otak seks. Yang disebut telanjang itu hidupnya terbuka. Istri apa adanya, suami apa adanya. Siapa pegang kartu ATM? Istrimu atau suamimu?
Dia pegang. Perintahkan, aku pulang. Kadang-kadang istri tidak tahu berapa gaji suami. Ya, saya nggak bilang kalian, saya bilang sana. Hidup nggak terbuka. Ada rahasia di handphonenya, ada nama orang, namanya Kapolda. Sejak kapan kau berkawan sama Kapolda? Dari ada nama dari Kapolres. Tipe kau itu nggak ada Kapolres di dalam. Kalau saya punya pembicara Muslim percaya. Tapi kalau ada nama orang Kapolda, Kapolres, jangan percaya, itu kuntilanak. Mari kita suami istri terangin di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang rahasia. Apa yang didapatkan suami kesulitan? Amin. Paman mulai. Saya lihat wajah istrimu tadi. Tadinya kacamatanya itu tipis, sekarang semakin tebal. Mari kita keluarga jadi keluarga kerajaan. Amin. Hidup terbuka pada. Tidak ada rahasia di antara suami. Orang kita udah buka bajunya telanjang semua. Rahasia apa lagi? Masih simpan ATM buat istrimu? Masih simpan PIN istrimu tidak tahu? Itu keluarga kancuran. Walaupun kau yang pegang uangmu, tapi istrimu harus tahu. Dia harus tahu nomor PIN-nya. Anak-anak saya tahu semua. Saya kasih kartu saya buat anak saya tahu. Dia tahu aja, kalian tahu aja. Tahu kenapa? Karena nggak ada isinya. Tapi kasih tahu nomor PIN buat istrimu. Simpan sendiri. Saya lihat memang baru 2 hari dia hari pertama dia nggak ikut. Tapi setiap dia tiba saya lihat dia yang mau keluar. Bertobat apa? Kerajaan saudara-saudara. Udah tua kita ini. Udahlah waktunya kita bertobat. Amin. Kalau si Elani belum bertobat nggak apa-apa, masih belum. Kalau masih ada lagi tidak apa-apa. Kalau yang waktu siapa namanya? Udah Pak, udah tua kita, udah bertahun. Bertobat aja. Kenapa anak cucu kita yang diselamatkan? Enggak, amin. Yang keempat, pernikahan adalah foto Kristus di bumi. Saudara, kita kan suka pamerkan foto kita di media sosial. Itu bagus. Tapi pernikahan kita memamerkan Kristus bagi dunia. Dan itu yang membuat banyak orang berubah. Saya udah ke India 2 minggu. Saya melihat banyak orang bertobat terima Yesus. Bukan karena pendetanya berkhotbah, pintar berkhotbah, bukan karena evangelisnya, tapi hidup mereka itu seperti melihat Kristus yang melawat setiap orang. Dia mengasihi tanpa syarat. Dia menolong orang-orang yang perlu ditolong. Baru saya pegang tangan istri kan masuk duluan, belum khotbah. Baru pegang tangan istri seperti tadi bapak masuk. Saya sama istri begitu masuk ke ruangan, ada satu ibu histeris. Kirain ada sakit apa? Saya suruh fasilitator tanya kenapa. Bilang, Pak, aku rindu suamiku pegang tanganku masuk ke dalam gereja. Hanya itu kerinduan dia. Dia nggak minta suaminya beli mobil mewah, nggak minta suaminya untuk beli rumah mewah, tapi dia cuma pingin suaminya pegang tangannya masuk ke dalam bait Allah. Bilang amin. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, di Paulus kutip peristiwa tadi, dan bersatu dengan istrinya. Katakan bersatu dengan istri. Apanya bersatu? Pikirannya, pendapatnya, visinya, misinya, hatinya. Amin. Amin. Baru dia tulis, dia ayat 32. Rahasia ini besar. Ternyata pernikahan itu sebuah great mystery. Apa rahasianya? Hubungan Kristus dan jemaat. Wow. Ternyata hubungan Kristus dan jemaat dapat dibaca, dinikmati, dilihat dari hubungan suami istri. Itu keren banget. Itu yang membuat saya itu mengalami keputusan yang luar biasa.
Saya nggak mau sia-siakan pernikahan saya. Karena ternyata anak-anak kita, jemaat kita, orang lain akan melihat Kristus itu. Kristus nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi kita bisa dilihat mata telanjang. Itu sebabnya Paulus bilang kepada orang Korintus, kamu surat Kristus yang terbuka. Nah, mari kita bikin kota Siantar ini terkagum-kagum karena Kristus. Dari mana dia tahu? Dia lihat keluarga pernikahan. Bukan terkagum-kagum karena patung itu. Bangun patung, bangun orang aja gak bisa. Patung Yesus lagi di mana? Dia bangga kali itu. Dia sudah butuh patung, dia butuh hidup. Amin. Berapa anggaran itu? Mari kita ubah pola pikir kita. Gereja mesti berubah. Gereja harus bangun patung, bangun jiwa-jiwa, bangun manusia. Karena hanya manusia yang bisa menampilkan Kristus bagi dunia. Suami istri bisa menampilkan Kristus bagi dunia. Dan saya berdoa berikutnya kita datang minimal satu keluarga bawa satu pasang bawa satu pasang. Amin. Jadi tugas kita ialah bawa orang lain. Bagaimana cara dia datang? Karena dia mengagumi Kristus. Kapan dia kagumi Kristus? Dia lihat kau dan istrimu. Kenapa pernikahan kita itu dahsyat? Karena harganya. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Darah Kristus mengubah pernikahan. Amin. Siapa di sini yang pernikahannya sempurna? Tidak ada. Tapi kita sedang bergerak menuju kesempurnaan Kristus. Kita gampang lupa. Kita sepadan. Ikatan terkuat di muka bumi bukan ikatan anak sama bapak, bukan ikatan anak dan ibu. Ikatan terkuat di bumi adalah ikatan suami istri. Kenapa? Karena suami istri memultiplikasi kerajaan Allah bagi dunia. Melalui siapa? Anak-anak kita. Amin.